Tuhan, terima kasih. Kami merendahkan diri mencari Tuhan di tempat ini. Lawan kami ya Tuhan. Ora bataka ya rara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku umur hidupku. Ora bataka ya rara bara 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 bara. Engkau selalu menolong, Engkau selalu menjaga kami, mengenyangkan kami ya Tuhan. Oh, dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Innari arana hori arana ho. Terima kasih ya Tuhan. Nuri arana siang hari ini ulurkan tangan. Ora bataka ya rara basyara rara rara rara.
surga-Mu ya Tuhan. Curahkan semua itu bagi kami pagi hari ini, siang ini. Lawan kami dengan Roh, puaskan kami. Oh rabataka ya Engkau dengar kami. Jawablah kami ya Tuhan. Turunlah, teguhkan kami ya Tuhan, hampiri kami. Innaran riari-ari dengarlah doa-doa kami, permohonan kami, ratap tangis kami, bahkan keluh kesah kami, umat-Mu ya Tuhan. Kami menanti Tuhan, kami rindu Engkau. Terimalah persembahan kami, nyanyian syukur kami, cinta kami, Oriarana. Puaskan kami, puaskan kami. Oh rabataka ya rarabarana. Mari sekali lagi Tuhan, tolong kami. Oh rabataka ya rarabasikini ya rarabarana. Jagai kami. Oh rabataka ya rarabarana. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolong, selalu menjagamu. Sehelai rambut akan terjatuh, seizin selalu menolong, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku, peliharaku. Ia mengenyangkanmu, memeliharamu, mengenyangkanmu, peliharamu. Sekali lagi Tuhan peliharamu. Dia mengenyangkanku, peliharaku. Yang percaya katakan, seumur hidupku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Oh rabataka ya rarabarana. Tuhan, karena kasih setia-Mu pagi hari ini kami berdoa. Karena kasih setia-Mu ini kami dengan permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kuasai kami. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Beri hikmat pengertian perkataan untuk hamba-Mu ucapkan. Semua berasal daripada Tuhan. Umat-Mu tidak akan pulang dengan tangan yang hampa. Kau berkati kami. Kami siapkan hati kami. Dengan hati yang berlimpah-limpah syukur, kami hampiri Tuhan. Dengan penuh rasa takut kami menanti-nanti Tuhan. Berbicaralah. Seperti Maria ya Tuhan. Kami duduk diam. Ini doa kami.
Dalam nama Yesus mari bersama kita katakan amin. Mari beri tepuk tangan, mari bangkit Tuhan. Shalom Bapak Ibu adik sekalian. Puji Tuhan kita boleh bersama lagi di awal bulan ini. Biasanya kita bertemu di pertengahan daripada bulan. Tapi anugerah Tuhan di bulan Oktober ini kita bisa bersama-sama. Di awal pada minggu ini, bulan ini. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan terlebih dahulu dari Yohanes pertama ayat ke-16. Yohanes pertama ayat ke-16. Dengarkan Bapak Ibu adik sekalian. Firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bulan lalu saya sampaikan. Kepenuhan akan Tuhan. Kepenuhan akan Roh Kudus akan membangkitkan semangat bagi kita. Akan membangkitkan gairah dan antusias dalam hidup kita. Mengapa dalam hidup ini kita sangat mementingkan, sangat memerlukan semangat, gairah dan antusias. Amsal 18 ayat ke-4 memberitahu kita. Dengan semangatlah setiap kita mampu memikul penderitaan kesusahan yang kita hadapi selama kita masih ada di muka bumi ini. Saya percaya kalau dalam hidup kita adalah orang bersemangat. Di hari sesulit apapun seperti ini, maka kita tidak akan mampu dikalahkan oleh persoalan kita. Pergumulan maupun kesusahan kita. Amin. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Allah itu mau tinggal diam di dalam diri kita? Maka 1 Korintus 3 ayat 16 memberikan jaminan kepada kita. Kita disebut dengan bait Allah. Yang artinya roh Allah itu diam dan tinggal bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu saya katakan di mana-mana sebagai orang Kristen, orang percaya berbahagialah. Bersukacitalah engkau sebab Allah kita adalah Allah yang mau tinggal dalam diri kita. Yang mau diam dalam diri kita. Ya bukan Allah seperti Allah lain yang hanya berada di tempat tinggi seakan-akan tidak terhampiri. Bulan lalu saya saksikan apa sih kira-kira perbedaan antara Allah yang berada di tempat tinggi dengan Allah yang mau tinggal dalam diri kita. Allah yang berada di tempat tinggi tanda kutip seperti Allah yang hanya menonton kita yang tidak mau berbuat apa-apa dalam hidup kita. Tetapi Allah yang hidup dalam diri kita adalah Allah yang mau berjalan dengan kita, berkarya bersama kita, bekerja bersama kita, maka menanggung segala sesuatu bersama-sama dengan kita. Itulah Allah kita. Oleh karena itu saya mau beritahu dalam hidup kita apapun yang sedang kita alami, percayalah. Engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu putus asa, engkau tidak sendiri, engkau tidak perlu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Sebab Allah kita ada dalam diri kita. Engkau harus yakin. Jikalau engkau tidak yakin, maka firman Tuhan berkata, engkau tidak akan teguh, engkau tidak akan tahan uji. Hanya orang-orang yang yakin Allahnya ada dalam diri kita, maka ia akan teruji dan ia tidak goyah. Amin. Amin. Oleh karena itu berbahagialah. Berbahagialah. Oleh karena itu sebagai orang Kristen semestinya kita adalah orang yang paling bersemangat. Kita adalah orang yang paling bergairah. Kita adalah orang yang paling antusias dalam hidup ini. Baik dalam pekerjaan kita, usaha kita. Baik dalam perjalanan hidup kita, apapun yang kita perbuat. Semestinya kita adalah orang yang paling bersemangat. Amin. Tetapi hari ini saya akan melanjutkan. Ternyata dalam kepenuhan Tuhan, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus. Bukan hanya memberikan kita kekuatan semangat. Bukan hanya memberikan kita gairah dalam hidup ini. Tetapi akan menarik kasih karunia demi kasih karunia datang menghampiri kita. Di dalam ayat ini dikatakan telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Grace for grace artinya bukan satu kasih karunia saja yang kita terima. Tetapi ada berbagai-bagai kasih karunia. Ada begitu banyak kasih karunia akan kita terima ketika kita mengalami kepenuhan daripada Tuhan. Dan kita katakan
kita telah menerima, bukan belum. Katakan kiri kanan, kita telah menerima. Amin. Kita telah menerima. Pertanyaan itu adalah, apakah itu kasih karunia? Kita harus mengerti. Ketika kita tidak paham sesungguhnya apa itu kasih karunia, maka kita tidak akan pernah mengerti, bahkan kita tidak akan merasa kita menerimanya. Dengar, kasih karunia ada sesuatu yang kita dapat, bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan upaya kita. Sesuatu yang kita dapat karena usaha kita, karena upaya kita, itu disebut upah kita, itu disebut hak kita. Tetapi kasih karunia ada sesuatu kita dapat karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, hadiah daripada Tuhan. Saya sering memberikan analogi perbedaan yang jelas antara yang namanya upah dengan kasih karunia. Kalau sepanjang bulan kita bekerja, di akhir bulan engkau menerima salary atau gaji, itu adalah hakmu. Amin. Itu adalah hakmu. Itu upah bagimu. Tetapi kalau kita kerja sebulan 200 dinar, maaf 100 dinar, tetapi bulan ini kita dapat 200 dinar. 100 dinar pertama itu adalah hakmu. Tetapi 100 dinar kedua itu adalah kasih karunia Tuhan atasmu. Amin. Percayalah, kasih karunia itu menunjukkan Tuhan itu murah hati. Kasih karunia menunjukkan Tuhan kita bukan Tuhan yang transaksional, yang Tuhan yang suka berhitung-hitungan dengan kita, tidak. Tapi justru kita sering berhitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tanpa sadari sering bertransaksi dengan Tuhan. Tadi pagi saya saksikan. Saya pernah menyaksikan satu kesaksian. Ada orang memberikan perpuluhan dengan cara yang luar biasa. Ia bukan memberikan 10%, bukan 20, bukan 30, 40. Ketika melihat orang ini begitu luar biasa memberikan perpuluhan, maka dia ditanya, Pak, mengapa Bapak memberikan perpuluhan dengan cara yang luar biasa, tidak seperti yang lain? Dia berkata, dulu ketika saya memberikan 10%, saya diberkati luar biasa. Saya berikan 20, saya diberkati lebih lagi. Ketika saya memberikan 30, lebih lagi saya diberkati. Saya berikan 40. Saya percaya saya akan diberkati lebih lagi. Salah tidak? Tidak. Tidak ada ayat yang melarang kok. Dan Tuhan berjanji ketika kita mengembalikan persepuluhan, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Tapi dengar, kalau hanya itu karena ingin diberkati lagi dan diberkati lagi kita memberi, tanpa kita sadari. Sekali lagi tanpa kita sadari, kita mulai bertransaksi dengan Tuhan. Kita mulai berhitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Doa saya, kita semua di tempat ini, biarlah apapun yang kita bawa untuk Tuhan, kita persembahkan untuk Tuhan. Kita tidak hitung-hitungan. Bukan berdasarkan satu motivasi akan kita diberkati dan diberkati, sekalipun itu tidak salah. Tetapi biarlah kita memberikan semua itu karena kita menghormati Tuhan. Kita menghargai, kita mencintai Tuhan, dan kita mengakui Dia yang berkuasa atas hidup kita. Percayalah, kalau engkau memberi karena engkau mengasihinya, karena engkau mengagumi, menghormati, mengakui Tuhan dalam hidup kita, maka dalam persembahan kita tidak perlu didorong-dorong, dihimbau-himbau. Tetapi kita akan datang dengan membawa apa yang kita miliki, kita persembahkan dengan hati yang penuh kerendahan dan penuh syukur. Dan persembahan inilah yang harum bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berubah. Karena Tuhan murah hati, kita boleh merubah bagaimana kita memberikan persembahan bagi Tuhan.
kita tidak akan pernah hitung-hitungan. Amin. Amin. Kasih karunia, saya mau beritahu Bapak Ibu, juga membawa begitu banyak rasa penasaran bagi orang. Kasih karunia akan membuat begitu banyak orang menjadi penasaran, bertanya-tanya. Mengapa dia diberkati, mengapa yang ini tidak? Mengapa ini yang dipilih, mengapa itu tidak? Mengapa saya katakan demikian? Kita lihat antara Yakub dengan Esau. Mengapa Yakub dipilih bukan Esau? Jujur saya penasaran, saya menyelidiki apa alasan Tuhan memilih Yakub bukan Esau. Banyak orang berkata karena Esau itu orangnya bernafsu rendah. Tuhan tidak suka, Tuhan menolak. Tetapi kalau kita pelajari lebih lagi, ternyata Yakub pun tidak lebih baik daripada Esau. Dari namanya saja kita tahu Yakub itu artinya penipu. Bahkan bukan orang lain, bapaknya sendiri pun dia tipu. Orang ini jauh lebih nakal sesungguhnya dibanding Esau. Semua penasaran. Itulah kasih karunia. Tapi kasih karunia juga bukan hanya membawa penasaran bagi banyak orang. Kasih karunia pun bisa menimbulkan kecemburuan, iri hati bagi banyak orang. Itulah dialami oleh Yusuf. Dia lebih disayangi. Dia lebih dikasihi. Apa yang dimiliki Yusuf jauh lebih indah daripada saudara-saudaranya. Membuat 10 saudara mereka iri cemburu pada Yusuf. Siang hari ini supaya kita tidak cemburu, tidak iri hati melihat orang diberkati. Kita harus mengerti dahulu bagaimana Tuhan memberikan pemberian kepada kita, kepada sesama kita. Kalau kita tidak mengerti bagaimana Tuhan memberi, maka kita akan banyak iri hati. Kita lihat dulu pertama bagaimana Tuhan memberikan talenta. Talenta itu berbicara tanggung jawab, tugas pekerjaan, juga promosi yang Tuhan berikan. Itu talenta. Bagaimana sih cara Tuhan memberikan talenta? Yaitu tugas tanggung jawab promosi dalam hidup kita. Baik dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan dunia sekuler kita. Di dalam Matius ke-25 maka Tuhan sendiri memberikan kita satu perumpamaan. Tuhan berkata, ada seorang tuan yang akan berangkat negeri jauh waktu yang lama. Maka yang mengumpulkan hamba-hambanya. Kepada satu orang dia berikan 5 talenta. Yang seorang lagi 2 talenta. Yang seorang lagi 1 talenta. Maka dia berangkat. Pertanyaannya mengapa satu diberikan 5. Satu diberikan 2. Satu lagi diberikan 1 talenta. Matius 25 ke 15 memberitahu kita. Seorang diberikan 5 talenta. Seorang lagi 2 dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Dari sini kita mengerti ketika Tuhan memberikan kita tanggung jawab pekerjaan promosi dalam hidup kita. Maka Tuhan memberikan berdasarkan kemampuan kita, kesanggupan kita untuk menerima. Oleh karena itu ketika kita ingin promosi, di dalam pekerjaan kita, dalam tugas kita, dalam tanggung jawab Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita ingin promosi yang datangnya dari Tuhan, ya maka yang pertama-tama kita lakukan, kita tidak cukup hanya berdoa. Tetapi kita juga harus mengasah keterampilan kita. Kita memperbesar kapasitas kita, kemampuan kita. Sia-sialah kalau hari ini kita hanya mampu menerima 2 talenta. Tetapi kita meminta Tuhan memberikan 5 talenta sekalipun dengan doa dan air mata. Kalau kita tidak mau mengasah diri, memperdalam kemampuan kapasitas kita. Saya tidak percaya Tuhan akan memberikan pada kita. Tadi pagi saya saksikan dulu ada pengerja. Ketika dia mengikuti satu tes untuk masuk kerja.
Dia gagal. Dia datang, dia berkata, Pak, Bapak tahu saya sudah berpuasa, saya sudah berdoa Pak. Semua sudah lakukan Pak, mengapa saya gagal? Mengapa saya kalah? Saya berkata, doa baik, puasa baik. Tapi tanpa kita memperbesar kemampuan kapasitas kita, itu juga tidak ada artinya. Saya saksikan tadi pagi, ketika saya masih belum berumah tangga, tinggal di rumah orang tua saya, maka hidup bersama dengan tinggal bersama saya masih banyak anak muda yang tinggal bersama kami. Setelah mereka begitu lama tinggal bersama saya, ada satu yang aneh saya lihat di antara mereka. Yang satu ini tidak seperti teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain itu suka berliburan, apalagi pada waktu liburan, tapi yang ini tidak. Jarang liburan sekalipun hari Minggu. Selalu diisi dengan acara-acara seminar lah, pelatihan lah, kursus-kursus lah. Dan kita tahu yang menghabiskan begitu banyak keuangannya untuk kegiatan seperti ini. Pada satu hari saya tanya, mengapa kamu tidak seperti teman yang lain? Kamu terus menyibukkan diri dengan segala kegiatan sekalipun liburan. Dia berkata, saya bekerja di dunia, di satu perusahaan yang sedang berkembang. Perusahaan multinasional. Di sana begitu banyak orang-orang bertalenta. Orang-orang pintar. Persaingan di sana begitu luar biasa ketat. Maka saya harus terus memperkaya pengetahuan saya. Saya harus terus memperbesar kemampuan saya. Kalau tidak, maka saya tidak akan dipromosi. Bahkan juga barangkali saya akan dikeluarkan dari lingkungan tersebut. Kalau saya tidak mau memperkaya diri dengan pengetahuan dan mengasah keterampilan saya akan tersisih. Ketika saya mendengar apa yang dikatakan anak muda, saya berkata, ini Alkitabiah. Oleh karena itu daripada kita banyak iri hati, banyak cemburu melihat orang dipromosi. Melihat orang itu dipercayakan lebih dari kita. Lebih baik kita banyak lagi memperkaya diri, memperbesar kapasitas kita. Dan sambil berdoa. Setuju? Setuju? Ayo anak-anak muda, dengar. Doa saja itu baik, tetapi tidak cukup kalau engkau tidak mau memperbesar kemampuan kesanggupanmu. Itu cara Tuhan memberikan talenta. Sekarang kita lihat lagi bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia, yaitu anugerah kepada kita supaya kita tidak iri hati. Ketika Tuhan memberikan anugerah atau yang disebut dengan kasih karunia berbeda dengan cara ia memberikan talenta. Kalau memberikan talenta, firman Tuhan mengajar kita, Tuhan mengajarkan kita sesuai kesanggupan kita. Tetapi kalau memberikan yang namanya kasih karunia atau anugerah, Tuhan berikan kepada kita berdasarkan kemurahan hatinya. Di mana pada dasarnya kita lihat Matius ke-20. Di dalam Matius ke-20 ini maka Tuhan memberikan satu perumpamaan kepada kita. Dikatakan ada seorang tuan daripada kebun anggur, dia memerlukan pekerja begitu banyak. Maka pagi-pagi buta ia keluar ke pasar untuk mencari pekerja. Setelah ia menemukan sekelompok orang untuk bekerja, mereka sepakat 1 dinar 1 hari, maka bekerjalah. Tapi jam 9, jam 12 maka keluar lagi tuan ini ke pasar. Dan dia melihat begitu banyak orang duduk menganggur tanpa pekerjaan. Maka dia bertanya, mengapa kalian duduk-duduk menganggur tidak bekerja? Maka orang-orang tersebut berkata, Tuhan tidak ada orang mengupah kami. Dan Tuhan itu berkata, sekarang bekerjalah di kebunku. Maka aku akan memberikan upah yang sepantasnya bagi kamu. Belum selesai. Petang menjelang malam kembali lagi Tuhan ini keluar ke pasar. Dia melihat demikian juga. Masih banyak orang yang duduk-duduk nganggur tidak bekerja. Dia berkata, mengapa kamu menganggur? Ayo,
bekerja di kebun anggurku, aku akan memberikan engkau upah yang pantas. Ketika malam tiba, firman Tuhan ini mencatat, maka Tuhan ini mengumpulkan seluruh pekerjanya. Datanglah orang yang bekerja, yang masuk di petang hari. Tuhan ini memberikan dia 1 talenta, 1 dinar. Maka orang-orang yang bekerja dari pagi buta sampai sore girang. Kalau dia kerja 1 jam saja dapat 1 dinar, saya pasti dapat lebih. Tetapi ketika dia giliran untuk menerima upahnya, maka ia mendapat juga sama 1 dinar. Ketika ia menerima 1 dinar, ia tidak bisa menerima. Dia berkata, Tuhan, engkau tidak adil Tuhan. Orang yang bekerja hanya 1 jam engkau berikan 1 dinar. Kami yang bekerja dari pagi sampai malam engkau berikan juga 1 dinar. Engkau tidak adil. Apa dijawab oleh Tuhan? Tuhan yang berkata, kita telah sepakat 1 hari 1 dinar. Aku tidak mengurangi upahmu. Kalau dia yang kerja 1 jam, saya berikan 1 dinar, itu hakku. Itu adalah hakku. Di ayat ke-15 berkata, apakah engkau iri hati apabila aku murah hati? Matius 20 ayat 15 memberitahu kita. Tuhan memberikan anugerah kasih karunia itu berdasarkan kemurahan hatinya. Sehingga tidak ada satupun kita yang berhak iri. Sehingga tidak satupun kita berhak protes kemurahan Tuhan kepada siapapun dia ingin berikan. Kan itu hak Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu hari ini apapun yang kita minta, baik talenta, baik kasih karunia Tuhan, kita berpaling kembali dalam ayat ini. Maka yang paling utama yang kita mesti lakukan adalah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi kepenuhan Tuhan. Kepenuhan Tuhan itu akan memperbesar kekuatan kita, kemampuan kita, kesanggupan kita. Kepenuhan Tuhan akan memperbesar intelektual kita. Akan memperbesar, memperkaya kekayaan rohani kita. Akan memperbesar, menguatkan mentalitas kita. Itulah yang dialami oleh Daniel. Ia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kecerdasannya, kepintaran, hikmatnya. Tidak satu pun yang sanggup untuk menandingi dia. Mengapa? Karena ia memiliki roh yang luar biasa. Excellent spirit. Stephen R. Covey, seorang penulis, dia berkata, sesungguhnya kecerdasan spiritual yang didapat dari kepenuhan Tuhan adalah sumber dari segala kecerdasan. Ada sumber kecerdasan intelektual dan sumber kecerdasan emosional. Saya percaya orang dipenuhi Roh Kudus kapasitasnya akan besar. Demikian juga ketika kita inginkan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kepenuhan Tuhan akan menarik semua kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Saya tutup dengan Daud. Kita tahu Daud itu siapa awalnya. Seperti sering kita ceritakan, anak muda yang sederhana. Kalau kita tidak mau mengatakan dia miskin, kekayaannya cuma 3-4 ekor kambing domba. Tetapi dalam perjalanan hidupnya berubah. Menjadi raja begitu kaya. Panglima begitu perkasa tak terkalahkan. Seorang pemazmur yang dikagumi. Ia punya nama besar. Ia punya kehormatan, integritas yang luar biasa. Tetapi orang seperti ini juga pernah melakukan kesalahan. Bahkan kejahatan yang luar biasa keji. Ia pernah memaksa seorang perempuan yang bernama Berseba untuk tidur dengannya.
Bahkan untuk menutupi segala perbuatannya yang jahat. Maka ia membunuh suami daripada wanita tersebut yang bernama Uriah. Dengan siasat di medan perang. Padahal Uriah telah berperang mempertaruhkan nyawanya untuk Daud. Tapi dengan teganya, dengan kejinya yang membunuh mereka. Batseba, Uriah bukan lawan Daud. Terlalu kecil mereka bagi Daud. Daud berpikir tidak ada satupun yang tahu rahasia ini. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan menjadi lawannya. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk datang mengingatkan, menyingkapkan aib Daud di hadapan begitu banyak orang. Yang sisi baiknya Daud ketika Tuhan menyingkapkan semua aibnya, ia tidak membantah, ia mengakui. Dengar Bapak Ibu sekalian, resiko bagi seorang pejabat tinggi, bagi seorang besar ketika ia mengakui dosanya, ketika ia mengakui aibnya di hadapan banyak ramai orang. Artinya ia tahu resikonya, ia kehilangan karirnya, ia bisa kehilangan nama besarnya, ia bisa kehilangan kehormatannya, integritasnya, ia bisa kehilangan segala-galanya, ia bisa kehilangan masa depannya. Daud tahu. Ketika dia mengakui semua ini, ia bisa kehilangan nama besar, nama baiknya, integritasnya, bahkan mungkin juga kekuasaannya. Ia tidak khawatir, dia tulis semua itu. Dia Mazmur 51 ayat ke-13 dia berkata, hanya satu dia minta dari Tuhan. Hanya satu, Tuhan, jangan memilih rohmu dalam diriku. Artinya Daud siap kehilangan apapun asal jangan kehilangan hadirat Tuhan. Kepenuhan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia tahu selama ia masih dipenuhi oleh roh Allah, ia masih punya kesempatan. Ia masih punya masa depan. Selama ia dipenuhi oleh roh Allah, dia masih percaya kasih karunia Tuhan masih tetap bersamanya. Kemurahan Tuhan masih ada bersamanya. Karena dia tahu dia besar bukan karena usahanya. Dia boleh besar bukan karena upayanya. Dia berkata di Mazmur karena kemurahan Tuhan. Hari ini saya berdoa. Kita renungkan. Biarlah apa menjadi isi hati dan kepala Daud. Itu bisa kita pahami. Kita mulai merindukan hadirat Tuhan. Lebih dari apapun. Amin. Amin. Saya berdoa di masa sulit ini. Engkau bukan hanya Tuhan berikan semangat, kekuatan. Kita bukan hanya memiliki yang namanya gairah untuk memikul segala beban hari-hari ini. Tapi oleh kepenuhannya. Maka kasih karunia kemurahan Tuhan akan berlimpah-limpah di hati kita. Mari kita bangkit bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh, dan seizinmu.
Hari ini tanamkan satu keyakinan di hatimu. Kristus itu ada dalam dirimu. Ketika engkau tidak yakin Allah itu ada dalam dirimu, firman Tuhan berkata engkau tidak akan teguh. Amin. Tetapi ketika engkau yakin Allah itu ada dalam dirimu, engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Ada Allah yang bekerja bersamamu, menanggung denganmu. Saya percaya, apapun yang terjadi, kita tidak akan goyah. Hari-hari ini, ayo sepakat seperti Daud. Jangan takut kehilangan yang lain. Mungkin jabatan pekerjaanmu, usahamu, kesehatanmu. Satu hal, jangan sampai kehilangan hadirat Tuhan, kepenuhan Tuhan dalam hidup kita. Mari bukakan tanganmu. Tuhan, kami berdoa, penuhi kami. Ora batakaya rarabasyakara. Kami mohon ya Tuhan, kami minta, kami sepakat. 2-3 orang berkumpul ya Tuhan, Kau berjanji apapun yang kami minta dalam nama-Mu Tuhan beri. Siang hari kami berdoa ya Tuhan untuk kepenuhan. Ora batakaya rarabasyara rarabaralabaralabaralabar. Orini arihi. Hembuskan rohmu, hembuskan ya Tuhan. Oh rabatakaya mengalir Roh Kudus, mengalir, penuhi kami baik-Mu. Oh rabatakaya kami buka hati untuk Roh-Mu ya Tuhan. Tenggelamkan kami Roh Kudus. Oh rabatakaya Shinda rabatakaya. Bangkitkan Roh-Mu ya Tuhan. Bangkitkan semangat kami, gairah kekuatan-Mu, sehingga kami tidak perlu mengenakan kekuatan kami, sebab segala perkara yang kami tanggung, Tuhan memberi kami kekuatan. Haleluya, Alehini ya Raho. Kasih karunia demi kasih karunia, kasih karunia demi kasih karunia. Turunlah ya Tuhan, sertai kami. Kemurahan kebajikan-Mu menyertai kami seumur hidup. Haleluya, haleluya. Materaikannya Tuhan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami pegang janji-janji-Mu. Kami simpan di hati kami supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Hidupi kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.